Di mana semua orang butuh pengampunan untuk dia masuk surga. Anda bicara kotor di atas. Dua pilihan, kalau saya tidak lari, saya ikut di dalam peti. Halo Otewers, kembali lagi di OTW Podcast, obrolan tanpa was-was, edisi keempat. Nah, kita mau sapa-sapa dulu ke Otewers, bagaimana nih puasanya? Semoga lancar ya. Nah, tarawihnya juga semoga jangan bolong-bolong seperti puasanya. Nah, di edisi keempat OTW Podcast ini kita kedatangan salah satu selebgram atau bisa dibilang influencernya Kota Makassar. Siapa ini itu? Idola saya banget. Betul. Sudah ikuti beliau itu sejak lama. Betul, konten-kontennya ini menghibur. Mulai mah. Ya, langsung kita sambut saja gue star kita episode keempat ini, Kak Muiz Muiz Ceska. Bagaimana Kak? Kabar hari ini? Baik, ini MC-nya anchor banget ya. Sangat tidak ini radio banget ya. Cara ngomongnya, intonasinya. Sudah berapa lama di radio? Weh, kita ini yang diwawancara Pak. Oke, Kak Muiz Ceska atau biasa dipanggil sama teman-teman itu Duta Portal. Yes, betul, Duta Duta Portal, Portal Duta di. Oke, Kak, apa nih keseharian? Apalagi lagi sibuk apa? Sibuk apa sekarang ini Kak? Di bulan puasa ini sebenarnya lebih sibuk untuk ibadah. Alhamdulillah. Terlalu suci sekali kayaknya. Terlalu suci sekali. Kenapa enggak sekalian saja pakai PJ ke sini gitu? Apakah kita ubah podcast kita ini pemuda tersesat? Sebenarnya kalau saya di bulan puasa itu memang untuk keluarga Ji. Jadi sibuk-sibuknya itu sebelum bulan puasa. Kayak mungkin dalam satu hari itu bikin video atau bikin konten sampai 3 sampai 4. Visit ke toko atau brand itu sampai 3 sampai 4 tempat. Jadi memang di arsip memang semua kontennya nanti dipublish pas bulan puasa. Oh, jadi full ketika bulan puasa. Ya, sudah ada anunya. Sudah ada timeline yang mau diposting. Tapi ini Kak, saya lihat ada project baru nih yang Desa Perlopean. Ya, itu Desa Perlopean sebenarnya web series yang dari 2 tahun lalu mau saya garap sama teman-teman. Oh iya. Dari 2 tahun lalu. Cuman karena dari dulu saya berpikir ingin membuat karya sebagus-bagusnya itu tidak bisa sebenarnya menjamin kita untuk melangkah. Asik sekali ya. Sangat filosofis. Catat. Sebenarnya itu pelajaran untuk teman-teman. Karena saya dulu selalu berpikir maukah saya bagus, hingga pada akhirnya menunggu ke sesuatu hal yang bagus, entah itu mungkin dari alat, teman-teman yang mempunyai pengalaman dan juga budget produksi. Selalu mau perfect begitu. Iya, selalu mau perfect. Tapi ternyata bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Hingga pada akhirnya baru Peter jalan. Itu web series nih. Apa web series matikas saya. Santai. Kayaknya gitu terlalu anu ya. Enggak apa-apa, santai-santai. Web series. Efek puasa. Nah. Tanya di bulan puasa. Oh, jadi Kak, sebelum Desa Perlopean kan sempat Kak ikuti ini sosial media, sudah saya lihat ada nih beberapa short movie kita ikuti di. Iya, buat short, enggak ikuti. Kalau ikut di short movie beberapa, di film-film layar lebar juga sudah berapa ya? Nggak bisa aku. Suhu ini bos. Berapa Mi? Dan di situ sebenarnya bukan cuma kerja tapi belajar juga. Ya dicuri-curi ilmunya orang biar kita bisa garap juga sendiri. Karena hal yang kalau diambil tidak cipe orang itu ilmu. Betul. Itu bagaimana filosofinya? Hal yang diambil tidak cipe. Tidak tuh, maksudnya tidak merasa kehilangan orang tuh. Oh, iya. Karena kita tegang sekali nih coach. Aduh, katanya penempatannya. Oh, nah terus begini Kak, ini kan juga saya lihat ini konten-konten ini lebih ke mengarah ke keresahan anak muda. Iya. Memang kenapa Kak anak muda zaman sekarang kita lihat? Karena kalau saya mungkin karena saya berangkat dari stand up. Stand up. Iya. Stand up. Karena memang kalau kita buat materi dari stand up comedy itu dari keresahan memang.
Iya, tentang cewek yang selalu manja, selalu bilang terserah, yang selalu mau dibujuk dan lain-lain. Itu memang muncul dari keresahan. Mungkin karena keterbiasaanku bikin materi stand up dari keresahan, hingga pada akhirnya terbawa di dunia konten memang dari keresahan juga. Dari keresahan. Iya, dari keresahan kejadian sosial. Mulai tahun berapa itu Kak mulai berminat masuk di dunia konten-kontenan? Saya cukup lama. Saya masuk 2014. Cukup lama deh. Dan dikenal orang itu 2019. Prosesnya sekitar 5 tahun saya berproses baru naik followersnya. Gara-gara portal. Iya, gara-gara portal. Gara-gara hal yang tidak dibuat-buat. Tidak diduga Iya, dia. selama ini kita bikin skripnya, kita ambil gambar, Dipasang lucu ini. dipasang lucu, dikasih masuk sound efek, suara petir, suara halilintar, apa segala macam. Tidak pernah naik itu video. Ternyata begitu terus. Ternyata efek anak suntalanya jadi kasih Giliran hal-hal yang betul-betul real masuk dapat di situ. Nah, di situ itu naik followers di situ. Prosesnya 5 tahun. Tapi kita tadi belum tanya nih bagaimana perjalanan ke Baru ini. Baru adalah kabupaten di Sulawesi Selatan yang paling panjang. Sangat panjang. Untuk Bupati Baru tidak bisa dipotong 2 ini baru kan. Baru 1, baru 2. Setidaknya kita melihat tugu pertama itu Legaki. Sudah tugu kedua Legaki lagi. Ini tugu pertama mencari di mana tugu yang terakhir. Oh, tapi untuk ke Baru ini berapa kali nih Kak? Atau Kalau ke Baru sering di singgah. Tapi maksudnya singgah dalam kata artian paling makan. Memang kota bersinggahan di Baru. Iya. Kita bilang tadi singgahnya untuk makan, Dik. Lain kali datang ke Baru untuk cukur. Jadi, OT Podcast kali ini disponsori sama barbershop yang paling viral dan recommended di Kota Baru. Jadi sempat Kak Muis lagi cari barbershop atau mau cukur di Kabupaten Baru, ada Kuis. Jadi kalau mau cukur dan makin tampan dan paling disayang sama ayam, langsung saja cukurnya harus di Kuis. Karena di Kuis ini bukan hanya barbershop teman-teman, di sini juga ada cafe. Jadi di Kuis ini tempat dan lokasinya itu ada di depan kantor Pengadilan Agama Baru, dekat GMT Baru dan Coto dan Nyarang. Ya. Itu kayaknya panggilan Coto dan Nyarang itu. Panggilan Coto dan Nyarang kayaknya. Jadi kenapa barbershop ini viral Kak Muis? Karena selain kita bisa cukur, di sini juga kita bisa sambil tunggu orderan itu di kafenya. Nah, di depan kita ini sudah ada menu-menu dari Kuis Barbershop. Salah satunya itu ada risol mayo. Oh, ini ya tempat contoh makanannya Yes. yang dijual oleh Kuis Cafe dan Barbershop. Jadi siapa tahu rombongan ke Baru kan, no? Yes. Sehingga di situ kita cukup Bewe, karena makan Jalan Nyarang itu jalan dekat Coto dan Nyarang itu di mana? Di Poros. di ya? Poros kan. Di Poros. Iya, Poros. Ada itu Pertamina enggak jadi kalau kita Oh, yes. Pertamina jadi yang samping kiri ya? Iya. Ya. Oke. Kita Pas mau depannya situ ada dibilang Kuis Cafe Barber and Shop. Ini Kak mau coba yang mana ini, yang kopi, green tea atau pahit tea? Oh, kita kopi karena saja. perjalanan jauh nih. Yes. Saya apa? Ini kopi gula aren kayaknya. Iya, betul. Iya. Yang lagi suka sama anak-anak muda. Betul zaman sekarang. sekali. Kurang boba ya. Nah, di barbershop ini tuh bisa sambil ngemil, sambil nunggu antrian, mantap gitu. Kasih tau kopinya. Terasa sekali kopinya. Kayaknya cara roasternya ini bagus. Karena sampai sekarang masih gurih. Maksudnya dia sudah dalam keadaan dingin tapi masih gurih di lidah. Jadi cara roasternya mungkin ini Kuis Cafe and Barbershop gokil. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah di-review sendiri sama Kak Muis bagaimana sih itu Kuis Cafe dan Barbershop. Cocok. Langsung kecobai karena di situ tempat nongkrong yang paling bagus juga di Kabupaten Baru. Pernah cukur di sana? Pernah? Bagaimana pelayanannya? Saking Gimana? bagusnya tidak bisa berkata-kata. Oh, pelayanan sorry. Kita tangkap kali kira. Ayo pelayanannya. Oh, maksudnya di sini pelayanan saat cukur di sana. Mantap lah. Mantap. Sorry. Sesuai
bisa jadi apakah steam. di message juga pas dicukur, dipijit-pijit Ada juga paketnya? lehernya? Ada malah kita yang pijit dengan cukurnya. Tapi intinya bagus di situ. Cukurnya juga asli barber profesional lah. Oh, jadi cek Instagramnya di @quizcafe. Pengalaman lah ya. Betul. Ya, Yang pengalaman. dipakai. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu selamat sama Kak Muiz. Iya. Karena sedikit lagi nih menjadi ayah ya. Iya. Ya, Ah. kita doakannya. Kalau tayang ini belum mungkin Di. Belum Masih belum 2 bulan belum. Di. Masih ada 2 bulan. Tapi kita sama-sama Tapi- doakan Di kelancaran Di. Berapa bulan tuh kalau orang hamil? Sudah tahu ini kayak. Iya, Maksudnya iya, kan iya. kita, kita suaminya. Enggak, masalahnya saya tidak pernah hamil, jadi saya tidak tahu berapa bulan kita mengandung bayi. Benar. Udah, bagaimana kabar istri juga ini? Baik. Kak? Kalau istriku alhamdulillah sehat, ya, bayi juga alhamdulillah sejauh ini masih sehat lah karena rutin di check up. Kesempatan juga terkenal Ki konten sama Rabasia. ini istri. Iya, rahasia. Ya. Rabasia. Memang namanya Rabasia itu. Sebenarnya itu ini tidak pernah saya cerita di orang di podcast ini. Iya. Iya. Oh, begitu? Iya. Oke. Tambahin. Ini di podcast ini. Iya. Jadi itu rahasia sebenarnya sebuah akronim. Akronim. Oh. Rasa bahagia sia-sia. Anjay. Rasa bahagia sia-sia. Iya. Jadi itu rahasia gabungan di antara semua rasa bahagia sia-sia terhadap mantan-mantanku dulu. Oh. Jadi sebelum gue kenal dengan istriku ini, saya itu memang selalu bikin tweet-tweet galau dan video-video konten yang diselingkuhi, disakiti, dileci, apa segala macam Ya. yang diangkat dari kisah nyata aku itu yang diberikan komedi. Hmm. Jadi rahasia itu sebenarnya bagiku itu karakter fiktif, Ji. Hmm. Oh, Karena karakter. iya itu akronim dari rasa bahagia sia-sia. Karakter fiktif yang dilekatkan Sama sama cerita ini sekarang. karena itu melengket di saya dan Oh, pada iya. saat itu saya jomblo sekitar berapa lama ya. Tidak ada pacarku pada saat itu, selalu saya hujat-hujat nama rahasia ini di konten. Di konten. Orang penasaran, bikin akun lah, akun second akun tapi namanya rahasia. Banyak yang minat. Dengan Banyak. konten yang itu. Salah satu Iya, saya. padahal cuma tweet omong kosong ini sebenarnya itu tweet patah hati rahasia. Nah, pacaran mah sama yang istriku sekarang ini. Kayaknya saya branding misalnya ini rahasia adalah dia. Jadi pengikutnya juga dia ini banyak gitu. Karena yang pengikut yang lalu yang belum tahu dibilang rahasia langsung melihat bahwa oh ini Mika balik dibilang iya. rahasia. Jadi Bahkan biasa salah paham Ki. Mhm. Ih, perasaan itu rahasia sakiti Ki dulu kenapa sekarang kita nikahi. Padahal sebenarnya bukan dia rahasia. oh, bukan dia. Rahasia itu ada sekitar 4 orang yang digabung. Jadi rahasia itu bukan orang sebenarnya, situasi. lebih Situasi. tepatnya. Iya, kejadian. Yang di saat itu ada 4 orang. Bukan tempatnya juga saya pacari. Tidak. Maksudnya semua mantanku itu kan saya itu mantan keempat Ji. Oh, Pacar mantan. kelima aku itu istriku Mi. Oh jadi streaming. Iya. Ngeri juga ya. Situasinya Mi, itu yang saya gabung menjadi rasa bahagia sia-sia, Sia-sia. disingkatlah rahasia. Rahasia. Gitu. Karena ada konten itu saya paling suka dan itu yang pertama saya lihat dikasih lihat ke sama temanku langsung saya ikuti Ki. Yang apa? Yang sepeda apa? Yang Sepatu roda. Yang mana itu? Coba Ada tuh yang bilang, pancelannya nih pancelannya. Ya pancelannya dia bilang oh mantamu yang pakai sepatu roda itu saya di dalam pelamar. Karena Dawet Ki. Dan tadi berbicara tentang netizen, bisa dibilang netizennya rahasia. Iya. Saya juga salah satu yang follow itu akun second akun tak. Oh iya. Jadi sekarang saya dapat klarifikasinya, oh ternyata Iya. itu rahasia, bukan. Akun itu dihack sudah 2 kali. Iya, betul. 2 kali. Sudah saya pantau. Pertama followersnya 27, kemudian 30, sekarang 35. Di berapa kali lah dihack, di banned akun itu. Itu di banned karena mantan-mantan saya memang. Oke, sambil bicara-bicara mungkin kita bagus juga sambil minum-minum ini. Minum lagi. Minum lagi. Karena sponsornya ini OTW Podcast ini cukup banyak minuman ya. Jadi kita Ini minum terus memang dalam makanannya ini. kita tunggu. Ini pelan-pelan kita gembung ini. Nah, di sponsor kita selanjutnya ini OTWers ada Kopiland, kopi Kopi. cafe milenial di Baru Kota. Jadi ini lokasinya ini Kak ada di samping alun-alun. Jadi kalau kita lewat di Kabupaten Baru ada di situ tulisannya alun-alun Kota Baru. Yes. Di samping situ Mi ada namanya Kopiland. Berarti sekarang Kota Baru tahu semakin ini, Bidi semakin indah, Bidi karena banyak mie kafe, banyak mie UMKM. Jadi selama ini kita lihat gunung sih. Lebih tepatnya aspal yang berdebu sih. Aspal yang berdebu banyak.
Nah, Memang Kak, ini memang kota yang disembunyikan. Oh iya. Iya. Kita Dilarang untuk dipublis. kita tahu Atlantis, mungkin ini 11-12, jadi yang tidak ditahui itu keberadaannya. Tapi I love my country. Menu-menunya itu super banyak Kak. Ada manual brew, frap based, signature cake cafe, kopi, non kopi, dan masih banyak lagi. Jadi samping ini ada menu lainnya itu matcha cream cheese. Nih. Karena tadi sudah Maki coba kopi, kita coba yang manis-manis. Kita Kaparit mau coba apa? Saya enggak tahu sembarang ini saya ini. Mau coba yang mana? Itu saya kalau ditanya begitu, kayak lemas keserasa semua. Nadamu juga bos. Oke, sorry. Mau coba yang mana nih? Yang mana nih yang mau dicoba nih? Ada tuh yang begini, mau kopi, teh, atau susu. Iya. Jadi ini Kak ada juga makan dan snacknya seperti kentang goreng, roti bakar, roti manis, singkong goreng, dan lain-lain. Langsung saja ke Instagramnya @kopilab. Enak tuh. Matcha creamnya. Ini toppingnya cheese jadi matcha cream cheese ya. Ini tidak membuat kita enak ya. Biasanya tuh kalau saya minum matcha cepat kayak enak. Baru sedikit diminum enak nih. Karena mungkin takarannya yang tidak pas atau berlebihan. Ini kita udah pin. Kalau ini pas. Memang cara minumnya begitu di Kopilen. Atau di Begini, Bandung. Oh begitu cara minumnya. Ala-ala anak Dia adalah sekolah Nestle nih. yang minum ahe-ahe. Kena sponsor lain nih. Ahe-ahe. Oke Kak, kita lanjut soal dunia karir Tak sebagai konten kreator Kak I. Yes. Nah, berbicara nih, kan ini akun Tak bukan baru-baru, mungkin ada yang berapa bulan bahkan 1 tahun Mikapang checklist biru nih, centang biru. Nah, verified. Yes. Bagaimana itu Kak? Bagaimana kan? mau minta tutorial kan? Jadi kita hanya tipsnya dulu. KTP saja. Oh, KTP. KTP, NPWP, tulis nama lengkap, nama orang tua begitu. Seperti itu Ji. Tapi harus ada sesuatu yang Menyebabkan. Iya. Kayak isi formulir mau ke pegadaian di. Harus ada. Sebenarnya kalau kata orang itu ada tolak ukur famousnya. Jadi dia pernah masuk ada di viralnya, media apa, kayak media-media yang terverified juga kayak detik.com, SCTV, RCTI begitu. Kebetulan saya kan memang langganan di berita memang. Agak langganan memang. Dua gitu Kak. Kalau mau berita, Ah, entah ke berprestasi ki iya. atau menangkan. Enggak, Iya. berprestasi atau sensasi. Sensasi, oh Salah iya. satunya action. Oh iya. Dan juga terakhir cilaka sih. Nah, lebih kena sih sebenarnya. itu yang menarik Kak. Kapan itu famous tak sehingga bisa ki terverified? Terverifiednya itu kalau saya menurutku ini karena dua kejadian yang naas. Yang bagi kita ini bukan sebuah kesalahan, Iya, bukan tapi sebuah kesalahan. bagi beberapa orang itu sebuah kesalahan lah. Iya. Ya. Contohnya waktu di Malino, Ya. saya buka lagi kasus itu. Di Malino itu kita lagi, jadi ceritanya kita lagi dari Makassar liburan ke Malino. Isinya itu saya dan teman-temanku yang beberapa mereka sudah vaksin, yang beberapa mereka bawa hand sanitizer masing-masing, pakai masker. Kita berkumpul di dalam sebuah villa yang isinya kita semua. Lagi joget, makan, minum, tidak pakai masker dan dipermasalahkan. Oh itu dalam suasana Covid. Itu dalam suasana Covid. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ini bukan di lingkup umum, ini di dalam rumah. Di dalam rumah. Layaknya kita di sini ini. Masa kita di sini ini? Tiba-tiba langsung ada satgas datang. Kayak begitu sih. Oh. Cuma mungkin saya juga tidak tahu dari mana letak kesalahannya. Tapi kan beda-beda pakar lah gitu. Sebetulnya haters itu Kak. Karena ndak diajak ke Malino. Haters ya. Yang terakhir Yang kedua itu memang lagi bete ya pada malam itu. saya nonton gitu. Lagi pada saat itu lagi Covid juga. Makanya saya menurutku itu dua alasan kenapa centang biru. Centang biru. Karena berdekatan ini kasus. Oh gitu. Saling berkesinambungan. Jadi itu berita Masih hot-hotnya ini, masih hot-hotnya. Saya ini. tahu sudah kejadian Malino. Langsung muncul lagi itu kejadian yang baru-baru. Kayaknya berselang 1 tahun kan berapa bulan sih. Tapi itu kayak tandanya apa ya Mas? Karena kenali ki di arena itu. Tidak sebenarnya. Jadi ada kejadian dari awal ini Kak. Bagaimana memang? Kenapa tidak ada kita bikin lagi di situ?
lagi kencang-kencangnya PPKM di Makassar, semua kafe ditutup, tidak ada tempat nongkrong, tidak ada bisa keluar orang. Lagi zona merah, zona hitam kan kalau tidak salah. Lagi kencang-kencang kita bete ini, kita entah mau ngapain. Ada teman datang ini dari jauh, weh ada orang mau bertransit. Ya. Oke, lanjut. Biasa Ji. Ya, betul. Antar lorong tuh. Iya, biasa orang tidak baku busur-busur. Karena event biasa di Makassar itu. Tapi ini beda. Ya, bedanya di mana? Bedanya di mana? This is street fight. Saya rasa semua berkelahi, saya rasa semua sesuatu kalau di bahasa Inggris keren nih. Padahal biasa ini berkelahi cuma karena ini bahasa Inggris. Tapi memang itu ajang kompetisi atau bagaimana? Saya kurang tahu itu lebih jelasnya karena yang berkomunikasi itu adalah si teman yang mengajak ini. Jadi dia yang berkomunikasi langsung. Kalau tidak salah dia bilang ada Instagram memang yang mengadakan event itu. Event itu untuk berkelahi. Sebenarnya dari tujuan orang yang mengadakan itu bagi dia positif karena daripada kau perang-perang, orang yang tidak punya kesalahan juga di situ di lingkup itu kena juga kayak orang lewat kena busur karena kau perang. Nah, mending kalau gara-gara satu orang yang melapor ke temannya terus terjadi perang, yang satu orang ini yang bermasalah dengan satu orang ini kita kasih baku hajar saja satu lawan satu. Begitu tujuannya. Itu baru lelaki nih. Tapi kan cuman ada yang melihat itu bisa jadi ladang bisnis. Oh iya. Si anjing ini yang jadi biang kerok sebenarnya. Yang bandar ya. Iya. Ini peminatnya banyak. Covid saya di PHK. Kafe ku ditutup tidak tahu bagaimana kalau saya jadikan ladang bisnis ini. Saya punya skill bandar. Iya. Kau sewa berapa bos? Iya. Akhirnya dia perjualbelikan 15.000 kan kalau tidak salah tiketnya itu temanku beli kita pergi nonton. Iya ada tiketnya tapi tiketnya dalam bentuk stiker. Ini juga agak-agak mafia caranya. Nah, ini temanku cerita. Tiketnya itu dalam bentuk stiker karena dia tidak mengkomentari siapa penjual dan siapa pembeli. Jadi itu stiker ditempel di salah satu tempat di tempat janjian nanti si pembeli yang datang untuk mencabut itu. Begitu sistemnya. Semafia itu. Semafia itu nih. Sekeren itulah. Nah, pas malamnya terjadi pertarungan itu jam kayak jam 12 jam beda-bedanya kita enggak tahu ngapain dan tidak bisa tidur. Jam 12 30 menit sebelum pertarungan terjadi itu baru dikirim sebuah share lokasi di via WhatsApp pada saat itu. Via WhatsApp kita ke sana. Itu pun kalau saya menurutku kalau ini dijadikan film sebenarnya keren sekali. Karena kita nakal-nakal kan The Godfather. Yang mana itu? Oh iya. Main das pergen sih. Atau setara nih kayaknya Jakarta versus pribadi. Iya, kayaknya begitu. Sekeren itu. Jadi kita pergi di lokasi Sherlock pertama, tidak ada apa-apa di situ. Ternyata itu pancingan untuk yang menjadi cepu di dalam grup itu. Cepu. Jadi cepu yang kesana itu, iya Bampol itu kesana. Alamat Sherlock aslinya itu baru dilempar setelah cepunya sampai di sana, baru lagi dilempar di mana 3 kali dilempar alamat itu, satu di Pantulusari, satu di Tanjung dan terakhir di Pasar Sentral. Tapi kita merasa tertipu juga pada saat itu. Kalau saya sih sebenarnya seru-seru saja, karena maksudku konsep enggak maksudnya lempar-lempar lokasi itu merasa tertipu, kita datang ke sini. Kalau saya enggak aja. Saya kira kita cepunya. Memang begitu nih. Enggak aja. Kalau saya sih enggak aja. Karena pas di lokasi terakhir itu memang keren nih, karena dari berbagai lorong di sentral itu semua lebih 50 atau 20 motor itu keluar satu-satu penonton. Wah keren sekali, semuanya pakai baju hitam. Nakal-nakal boy anak jalanan nih. Iya keren memang dan real, maksudnya ini real life, bukan bilang di setting film, real life memang ini settingannya. Keren nih. Baru tahu saya. Kalau boy anak jalanan, kalau kita laki-laki yang memang kuadratnya memang suka ribut dan suka berkelahi, memang itu keren sekali. Iya. Ring paling itu kasta paling baik. Sentral lampunya semua dimatikan. Jadi yang nyala adalah cuma lampu motor. Semua penonton di atas motor berjejer panjang sekali, kurang lebih 600 orang. Si fighter itu berkelahi di tengah. Satu orang yang menjadi wasit, yang pakai scrap kalau tidak salah. Dia di tengah. Pada saat mau dimulai perkelahian, tiba-tiba ada yang peluk saya dari belakang. Pelukan mesra. Iya, Basi. Pelukan mesra yang erat sekali. Jadi saya pikir kayaknya ini sahabat.
Yang sudah puluhan tahun tidak ketemu, dia rindu sekali sama saya. Sakiratnya. Iya, tapi saya senyum ke dia. Dia tidak senyum. Malah tambah sakiti juga. Iya. Jadi maksudnya Semakin erat. kayak ini orang salah orang. Dia salah sahabat, kayaknya saya bukan sahabatnya atau bagaimana. Tiba-tiba ada suara tembakan, bang. Wih, lari kok. Gua ajak lari tuh. Dan tidak, saya polisi. Wah, Kita ajak lari polisi ya. saya ajak lari polisi. Dia bilang mau lari ke mana? Terserah. Itu pertandingan pertama atau memang sebelumnya itu sudah ada? Sebelumnya sudah ada. Sudah event tahunan. Sudah, bukan tahunan. Sebenarnya itu pertandingan, kalau saya dengar dari teman, itu pertandingan yang ketiga kalau nggak salah. Jadi yang pertama tidak diposting, yang kedua diposting, yang Karena yang ada keempat. IG-nya, saya dapat IG-nya. Iya. Yang keempat, Kayak film-film mana itu yang dikumpul semua pembunuh-pembunuh itu baru dikasih satu deh. iya kayak The Warrior sih sebenarnya. The Warrior, iya. The Warrior, filmnya The Warrior. Nah, Sebenarnya keren gitu. Nah kita ini pas ditangkap itu seketika itu langsung diberitakan juga. Ketika itu diberitakan pada saat itu karena mungkin pers tahu saya dan beberapa pihak berwajib di situ tahu juga saya, akhirnya diberitakan. Berita yang simpang siur di luar adalah saya adalah pencetusnya dan penggeraknya Street Fight ini. Kayak kita tim Iya. marketingnya. Sebenarnya saya ini adalah korban kurang ajar. Saya ini korban yang maksudku bete jadi rumah nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba ada teman dari jauh berteriak, "Woi, ada sana orang berkelahi serunya. Apa namanya Street Fight? Ayo." Gabut yang menyesatkan nih. Gabut ya, sangat menyesalkan. Hingga pada akhirnya saya ditangkap dan dibawa ke Polres. Lebih gabut lagi. Kalau bisa aku putar waktu, kayaknya mending di rumah tidur. Berapa lama kita ditahan itu? Kayaknya berapa jam ya? Oh jam. Berapa jam? 2 jam sih. Iya, berita simpang siur di luar juga ada yang bilang saya ditahan 1 tahun, 2 tahun, ada bilang berapa bulan. Kalau saya lihat itu berapa las sih kamu di sini? Berapa jam ya? Diambil pagi, dikasih keluar sudah maghrib. Sekali sekitar 12 jam. 12 jam. Yang buat lama adalah karena semuanya di BAP, diinterogasi, dan yang ditangkap itu 28 orang. Jadi taruh lagi di Termasuk penyelenggara. penyelenggara saya kurang tahu, kayaknya tidak didapat sih. Mafia sekali. Penyelenggara tidak dapat, yang didapat adalah semua penonton yang tidak tahu mau ngapain. Kayaknya, dan yang lucunya itu ada satu orang. Ya. Kutanya, kan kita curhat-curhatan gitu. Dan juga kita itu tidak sempat masuk di sel, tidak di sel karena memang kan yang di sel itu adalah tersangka. Kita tidak di sel, kita cuma di halaman. Baru diambil keterangan. Iya, di halaman sebuah kayak musola kah pada saat itu. Kayak ballroomnya lah itu, Polres lah, ruangan Suruh buka baju. Iya, disuruh buka baju, Joko. ditumpuk, ada yang tidak mandi. Bisa. Tapi tidak apa-apa, Oh, karena tidak malah apa-apa. syur dia. Ya. Yang kasihan itu ada satu orang yang tidak saya kenal, terus curhat-curhat bilang, kok kenapa bisa kok sampai ke sini? Yang lain kan memang ini paham Ki bahwa ini ada pertarungan, dan yang lain memang ini dia yang langsung bertransaksi. Saya juga tidak bertransaksi kan, karena memang teman yang mengajak. Yang lainnya juga ini memang alumni pertandingan sebelumnya. Alumni. Mungkin saja, tapi banyak yang baru, banyak yang baru. Ada yang masih SMA, ada yang masih SMP. Yang dikasih ikut jago. Ada satu orang tanya, kita kenapa bisa di sini? Saya bilang, saya kira balapan. Karena banyak sekali motor, banyak sekali orang. Jadi saya kira balapan karena saya kan racing. Balap liar. Iya, ngatakan jadi bilang, kenapa kok tidak lari pada saat ricu? Dia bilang, mau ngapain saya lari? Saya kan nonton. Tapi kan tidak ada istilah seperti itu. Semuanya di lokasi rata sekali pada malam itu. Saya kira lebih gabut. Ada pala yang salah alamat. Ada salah alamat. Bahkan ada orang yang itu kan kejadian di sentral. Ya. Di sentral itu ada jalan namanya Jalan Laya. Ya, jalan laya. Nah, ada anak kecil, masih kecil sekali, umurnya 14 kayaknya. Terus tanya, kok kenapa bisa di sini? Dan jujur saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa bisa tidak tahu apa yang terjadi? Kita sudah di Polres ini bego. Masa kok tidak tahu apa yang terjadi? Kayaknya itu dia pakai jurus sombong. Jadi wajah di situ tapi pikirannya melayang. Kenapa tidak kau tahu? Dia bilang, saya tinggal di Laya, jadi rumahnya ini orang di Laya. Terus buka pintu mungkin, langsung ramai depan rumah aku. Siapa kawin ini? Antara aku kasih masuk motor tuh. Iya, jadi kayak
kenapa ramai depan rumah nih? Apa lebih ke orang nih? Acara apa? Keluar deh. Nah, tiba-tiba Pin ditarik. Ikut nih. Kau tahu siapa tarik kita? Nggak tahu, aku kira temanku jadi ikut tonjak. Sempat kamu kasih masuk motor. Sangat absurd sekali. Tapi hikmahnya dari kejadian itu kan nih, Ya, viral yang sebenarnya pro dan kontra sebenarnya. Ada yang mendukung, ada yang menghina juga tuh. Kalau jiwa-jiwa yang kayak kita ini yang rebel-rebel, ya apa tuh gitu kalau yang begitu, ya mungkin ya hal-hal yang memalukan bagi kita. Cuma lagi-lagi beberapa Orang close ya man. mungkin karena culture-nya juga kita, Iya. kalau orang ditangkap itu pasti sudah dijudge sebagaimana sekali. Iya betul. Tak bangka polisi. Iya, jadi di situ itu pas saya coba verifikasi toh. Kayaknya saya tidak pindah dari tempat duduk pada saat itu sudah centang biru. Jadi saya kasih masuk biodata semuanya, saya refresh. Tidak sempat dia pindah dari tempat duduk, kulihat centang biru. Oh jadi memang berdekatan waktu daftar tak sama centang birunya langsung di Iya, sebenarnya kalau kata temanku juga kayak seleb-seleb yang baru naik, contoh keanggu mungkin. kayak Keanu, Oke. kayak nasional dari Arafah, itu kan naik 2000 berapa, 2020 dan Teman tak itu 2019 nih? kan. Iya ya, pas PPKM juga. Iya, saya menganggap mereka teman sih. Oh, teman. Oh, iya. Jadi lah kalau kata Setidaknya sudah berusaha Pak. Jadi kan dia teman. kata orang kalau lagi naik-naiknya dan lagi jadi bahan pembicaraan lebih cepat verified. Karena kalau turun hype-nya susah Jadi makanya tuh kayak Keanu langsung kencang naik-naiknya dia verifikasi langsung centang biru. Jadi kalau kita ini seumpama besok lusa ada sesuatu hal yang viral kita dibicarakan, langsung saya minta verifikasi. Tapi ada syarat-syaratnya itu kayak mungkin konten harus berkonten terus atau Enggak aja sih, tidak ada sih. Bullshit sih kalau saya itu. Tidak ada. Itu kalau kuliah adalah famous. Gitu. Iya, lagi naik, lagi hype-nya, lagi. Tapi saya minta tolong sama manajemen jangan suruh saya pantaukan bos. Supaya viral. Bisa sekali mungkin itu baru dibakar. jangan karena dua gitu caranya tuh orang Iya. terkenal Iya. sensasi prestasi. Nah, prestasi. Jadi ini Kak apa namanya? Kita kan sudah alami itu viral begitu dan lama makin dunia konten lah ceritanya. Apa dukata ini karena seringnya saya lihat suka-suka tak kalau di story karena suka-suka tak tonji itu saya lihat kita upload. Sebenarnya dukanya itu banyak sekali, cuman kan duka kita berbagi duka di sosial media itu banyak orang yang hanya melihat tapi tidak peduli. Betul. Oh, iya. Malah ceritain yang menjatuhkan. Dan teman sejatiku sebenarnya saya itu adalah kesendirian. Sufi sekali. Dalam banget. Sepupu ke Jalaluddin Rumi. Dukanya banyak sekali. Pertama mungkin adalah pasti semua orang yang berproses, mungkin saja apa yang kita kerjakan saat ini yang kita cita-citakan ingin besar, pasti ada orang yang di luar sana apa karena bikin itu, mau tuh begitu apa karena bikin begitu podcast, mau tuh lagi saya ingin jadi korbuser kayak begitulah pasti banyak pasti yang kasih begitu. Saya pun dulu waktu bikin konten so artis nih itu mau tuh jadi artis kayak begitulah. Tapi kan itu bukan jadi alasan untuk kita berhenti toh. Tergantung sebenarnya kalau kita suka itu sesuatu, kita mau jadikan itu hal yang kita suka ini untuk menghasilkan uang atau sebatas hobi saja. Kalau sebatas hobi saja mungkin 1-2 kali kalau lagi suntuk baru kita kerjakan. Tapi kalau kita mau jadikan ini penghasilan utama, iya, kasarnya hobi yang dibayar lah. Kita memang harus rutin dan produktif. Hati-hati tuh. Karena sekelas kamu saja ini Pak dari 2014 Dari 2015, 5 tahun, Pi. 5 tahun jatuh bangun Iya, banyak. bangun dicela, bahkan saya begadang bikin konten itu dan pas di postingnya nonton sedikit, yang cela banyak. Iya, seperti itu memang. Dan 5 tahun prosesnya itu. 5 tahun. Iya, berproses memang butuh 5 tahun. Presiden saja 5 tahun menjabat belum tentu ada sesuatu yang bisa dibangun. Ini saya suka. Oke. Nah, tadi itu bicara soal Makassar Street Fight Dika. Yes. Tapi dari teman-teman sama keluarga itu bagaimana tanggapannya? Waduh, parah itu.
Kalau di temanku karena si bangsat yang menganya ini jadi tanggapannya biasa aja memang iya. Tapi yang ngeri itu keluarga. Waduh, ngeri sekali keluarga. Keluarga dan tekanan tetangga. Jadi ajiku itu di kampung di Goa. Lagi santai-santai depan rumah, terus ada tetangga datang. Weh, Muis itu ditangkap ke 10 tahun. Jadi ajiku pada saat itu sempat kena stroke ringan gara-gara kabarku itu. Jadi pas aku keluar dari sudah maghrib keluar, langsung di kampung kasih lihat diriku bahwa semua tidak ditangkap ya, diminta jika keterangan gitu. Penyebar hoax. Iya, jadi memang mulut-mulut tetangga memang racun sekali memang. Tapi nah sebelumnya ini Kak, kita lanjut itu ya. Itu ya. Apa itu kan? Udah tadi saya lirik pada soal bilang dicari lagi pancingannya mau kemana. Langsung saja. Apa itu kan? Tahu apa ini? FBD. Apa ini kan? Nah, ini yang kita makan. Yang kita makan ini adalah salah satu menu dari kedai CSR. Jadi kedai CSR ini salah satu support OT Podcast edisi keempat ini, di mana CSR ini tuh Kak ada filosofinya, nama kepanjang itu calon sarjana Ribon. Nah, ini memang pedis memang Kak. Ini memang kita tidak harus kami memang harus. Tidak dibeli memang dulu kami bilang ada logonya ini. Tidak ditanya dulu kayak ini. Iya, mungkin itu yang menjadi orang untuk tertarik kembali ke yang suka pedis toh. Nah, selain bakso bakarnya itu Kak, ada juga empek-empeknya. Nah, di samping ini ada empek yang menurut anak-anak baru itu yang hitsnya itu malah empek-empeknya CSR. Kita. Ini empek apa namanya? Ini empek-empek. Tapi kayaknya dari tadi begini hayalkan gitu. Tapi Kadi, bagi-bagi Kadi. Oke. Kamu harus coba ini empek-empeknya. Ini apa isinya? Telur. Ya. Kenapa bisa disebut empek kapal selam ya? Mungkin karena mungkin itu ya bentuknya atau apa? Bahasa Ugina teremei wae. Menyelam Kayak seperti di kapal selam. Wae itu bahasa Bugisnya deh. Kalau bahasa Makassarnya apa yang kayak tenggelam di dalam air? Sama sih kayaknya deh. Tidak itu. Beda kan? Oh beda Bugis sama Makassar kan? Beda. Ya beda lah bodoh. Niamme jene. You know niamme jene. Karena biar juga aku bilang dia tidak tahu. Sempat ada toh OTWers dari Makassar. Oh iya tahu. Dia bilang orang OTWers dari Makassar. Salah itu deh. Bukan niamme jene. Tapi bisa nih bicara sambil makan kita? Boleh. Saya juga bicara sambil salto juga biasa. Jadi kalau bikinan santai jangan ada. Tapi kalau saya begini kayak ini kan flashback sedikit kan sebelum boy. Memang pedis semua ini kan? Oh, ada obat. Sebenarnya saya suka aja pedis. Tapi kalau kau tahu Ki. Tapi kalau tidak tahu Ki kayak dijebak Ki begitu. Sorry. Hostnya ini kurang informasi Ki. Nah, untuk teman pedista di depan kita ini sudah ada Say Something, di mana kedai ini hadir sejak tahun 2019 di Kabupaten Baru. Nah, jenis minuman yang tersedia ini seperti milkshake, boba, squash, dan yang masih menjadi bestseller yaitu coklat Nutella. Yang ini kita lihat nih tidak kalau bilang anak-anak Instagram nggak pelit gitu toppingnya. Nah, jadi Kak lupa tadi kedai CSR ini ada outletnya itu ada di belakang Pos Damkar, buka jam 9 sampai jam 5 sore. Ada juga di alun-alun Kota Baru buka jam 3 sampai jam setengah 12 malam. Instagramnya itu ada @kedai_csr. Jadi kalau mau rasa bakso bakar pedas seperti yang namakan kamu sama Kak Farid itu ada di kedai CSR. Nah untuk yang minuman ini Say Something ini outletnya ada dua, yaitu di Jalan Lanaka depan Samsat Baru dan alun-alun Kota Baru. Instagramnya ada @says_something. Langsung cek IG-nya. Say something ya. Katakan sesuatu. Nah, sudah saatnya nih kayaknya Say Something untuk minum deh. Mau yang segar-segar mungkin? Iya, yang ini yang kuning-kuning. Saya cuma berdoa mudah-mudahan pulangnya kamu sih enggak mencret. Iya. Kita bawakan alun-alun Kota Baru di sini. Dalam satu episode ini, Pak. Berapa banyak minuman? Ini durasinya 10 menit sudah 3 minuman. Yang berbeda masuk ya.
Ini main stok kue. Nggak mungkin cing-cing ya? Ini beda ya? Ini beda dengan ini beda. Beda kak, kalau saya something ini dia khusus minuman seperti Nutella, coklat Nutella, Lotus Bistro. Tapi dia pempeknya enak tau. Nah, Jadi ini dari jam berapa datang? Ini jam baru-baru jam 8. Karena masih gurih-gurih sih. Oh iya. Masih agak gurih masih gurih-gurih aja. Karena baru-baru digoreng tadi pasnya dijemput pak. Jadi ini cocok dijadikan makanan setelah kita buka Betul. puasa. Jadi untuk ngemil-ngemil sambil menunggu tarawih mungkin ini cocok ini menemani kita. Ya, menemani di buka Kedai puasa. CSR. Iya, kedai CSR. Jadi sempat teman-teman di sini sudah terhibur dengan kontennya OTW Podcast, bisa juga dapat referensi untuk menu buka puasa atau menu sahur. Tempat nongkrong, tempat Weh. syukur ya. Betul. Ingat kok ini untuk menemani buka puasa, bukan untuk menguatkan pas puasa. Menguatkan puasa ya, membatalkan tempatnya. Ini Kak, sambil kita ngemil-ngemil, Oke. saya mau flashback sedikit Kak. Ini kan sebelum kita ngobrolin kita bilang stand up gitu Iya, Pak. stand up. 2014 sudah itu stand up. Iya, 2014 stand up. Dan sambil berjalan di sebenarnya bikin kontennya juga karena rata-rata juga dulu materi stand up itu kujadikan video konten, maksudnya visualnya. Kan stand up itu kan verbalnya. Iya. Ya, visualnya itu di konten. Ada memang tim mediator itu untuan. Enggak, malah saya sendiri pakai HP sendiri, saya sendiri yang edit pakai tripod, jadi saya setting di situ. Kadang saya jadikan bantal itu adalah saya, jadi ketika saya nanti kasih video bantal saya nanti di situ. Sendiri dulu, sendiri. Itu anu Kak, stand up sendiri atau ada kelompok tak memang? Oh, komunitas. Awalnya sendiri karena suka melucu di tongkrongan sekolah. Karena pasti di semua pergaulan saya rasa hampir sama, ada yang paling gagah, ada yang paling cantik, ada yang paling cerdas, ada satu bikin paling susah, ada yang paling lucu, dan itu yang paling lucu biasa tuh dia paling jelek. Karena tidak ada yang bisa diandalkan, dia jadi penghiburnya anak-anak di tongkrongan. Nah, saya yang di posisi itu selalu melucu hingga pada akhirnya teman bilang, mending mau ke stand up. Awalnya saya pede sekali, tampil pertama dan tidak lucu, hampir melayang kursi 3 di kepala saya. Kena mental nih. Iya, jadi akhirnya ada orang tawarin bilang mentalmu bagus, tapi mungkin penulisan materimu masih kurang rapi. Ayo masuk di komunitas stand up. Akhirnya di situ belajar menulis. Jadi ya, stand up sangat kalau bagi saya ya, stand up itu sangat bisa diandalkan di pekerjaan apapun. Pertama, stand up bisa mengajarkan kita tentang public speaking. Kedua, bisa mengajarkan kita tentang penguasaan panggung, dan ketiga bisa menulis. Iya. Jadi di entertain ini stand up ini lengkap sekali, Mi. Bisa bikin menulis. Kalau kita tidak mau di depan layar, kita bisa jadi penulis film, scriptwriter. Kalau kita lagi malas seumpama ambil stand up, kita bisa ambil job MC karena kita juga ada di public speaking. Terus ditambah lagi kita lucu. Gitu. Jadi stand up itu kalau saya menurutku adalah sebuah kesenian yang sangat komplit untuk dijadikan pekerjaan jangka panjang. Kalau saya, jadi kalau saya berhenti stand up, saya masih bisa menulis untuk bikin konten. Pakai tangan nih. Tapi berarti mentalnya juga harus siap Iya, harus siap di sih, dunia ini. Bukan di dunia ini sih. Memang di dunia ini mental kita. Dunia stand up ini. Iya, lebih banyak di dunia seni. Sorry. Sekeras apa dunia bukan butuh mental bagaimana? Saya santai-santai bicara gitu, kenapa gitu? Kenapa ya? Kenapa gini ya? Putus biasa butuh healing gini. Oh, butuh healing. Nah ini kayak beat yang favorit kita bawakan kalau stand up punchline sempat ada yang kayak sebenarnya agak banyak sih. Yang paling favorit yang kita rasa makala abis. Favorit semua Kak? Sebenarnya favorit semua. Oh iya, sebut ke semua. Cukup udah durasi. Kayaknya saya dulu itu lebih sering bermain di Blue Jokes. Oh gitu? Yes. Oke, silahkan Kak. Blue Jokes itu dulu, nah bagaimana itu yang Blue Jokes? Yang Blue Jokes. Sebenarnya stand up itu beda dengan penyanyi dan penulis puisi. Bahwa ketika penulis puisi dilihat dia main puisi di atas sana, ketika di tongkrongan main puisi sama. Stand up beda
Jadi betul-betul dipikir ya untung. harus memang Di konsep. di lingkungannya, di lingkungan ya tidak bisa dibilang tiba-tiba ditembak begini stand up dulu kan. Iya pasti, saya juga rasa Ada dia tahu bilang dong, coba dulu ya. Iya bahkan anak stand up biasa kita itu bebannya kita selalu disuruh Melucu. Iya, ya stand up ini melucu gitu. Lagi makan disuruh melucu, lagi pergi di kondangan, anak stand up ini suruh saya dulu nih melucu ini. Oh jangan ini masuk Kita mau cuma menghadiri pernikahan. Tapi kan kayak misalnya ini stand up comedian senior ini kayak Mongol. Yes. Sampai orang mati pun Iya. dia stand up. Mungkin karena materinya masuk. Iya. Materi stand up-nya masuk tentang dia selalu Dia bahas sudah capai Kristen, pendeta dan lain-lain. Jadi memang materinya dia masuk. Beda dengan orang yang dia tidak pernah menulis materi tentang itu. Jadi kira-kira contoh, saya diundang di sebuah pemakaman dan harus ke stand up. Bitku adalah materi-materi jorok, materi kotor ataupun materi cinta-cinta. Di mana sebuah situasi ada kematian, ada membicarakan hal-hal jorok. Di mana semua orang butuh pengampunan untuk dia masuk surga. Anda bicara kotor di atas. Dua aja pilihan, kalau saya tidak lari saya ikut di dalam peti. Suatu tantangan nih ketika memang seorang pelawak disuruh melawak secara tiba-tiba. Iya. Kalau saya sih begitu karena memang konsepnya juga beda, cara berbicaranya beda. Senang. Yang kita lagi nongkrong lucu-lucu beda. Tapi Karena- kita kan ini Pancilenta rata-rata pakai bahasa Makassar Ki untuk dapat kompor gasnya atau bahasa Indonesia. Tergantung situasi sebenarnya. Cuman memang lebih relate adalah itu namanya local pride. Iya. Ya pembahasan yang pembahasan yang dekat dari kita, bahasa-bahasa yang lebih dimengerti dan juga ada namanya pemilihan diksi kata. Jadi semakin tempo dulu diksi kata itu bagi orang-orang di daerah itu semakin lucu. Semakin Karena lucu. jarang didengar. Jarang didengar. Dan rata-rata memang diksi katanya itu lucu Ki. Diksi katanya. Iya. Yang seperti gimana itu? Kayak contoh amo terkora basi ya. yang diksi kata lama yang kayak mungkin kalau orang Bugis bagaimana di sini ada paham desio loh. Iya. Yang benar Jangan bahasa dulu. apa? Tidak apa. Iya. Tidak begitu. Iya. Itu Ya, ada diksi seperti itu yang biasanya bagi stand up comedy ini lucu Itu jadi desio masuk ya. loh. Tapi itu menjadi kekurangannya juga kayaknya untuk para stand up yang lokal untuk naik. Itu kekurangannya anak-anak stand up yang di daerah. Kita, maksudnya kita mungkin ini saya tidak sombong ya ini ya. Sekian. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saya ini. Lebih 20 atau 30 trofi juara stand up di kamarku itu dan itu semua karena saya sendiri yang bikin materinya, saya sendiri yang bawakan dan 30 Alhamdulillah. piala stand upku di Makassar. Masih ada di kamar dan ada beberapa yang patah juga karena dicuekin. Kenapa saya selucu itu? Karena mungkin saya memakai bahasa daerah, tapi pas kompetisi nasional kenapa saya lucu di Makassar tapi tidak pernah masuk di TV nasional? Karena mungkin keterbatasan materiku adalah bahasa lokal. Iya, jadi ketika juri datang, ini si anjing ngomong apa sih? Iya. Paling kayak begitu ya. Dan memang tidak bisa disalahkan jurinya karena memang ini untuk tontonan seluruh Indonesia. Ya, umum. Iya. Jadi memang saya tidak pernah memang masuk di TV nasional, walaupun saya masuk itu tidak sampai ke Jakarta. Pernah coba Kak? Pernah. Dan di-cut. Di-cut. Ini kalau ini tidak sombong ya, nah, aduh. Iya. Itu di Makassar itu kalau ikut ke lomba stand up, saya paling selalu terlambat datang. Sengaja terlambat datang. Supaya- Dan kalau datang itu anak-anak semua bilang, "Aku Nasa juara ya." Ditahu siapa yang juara. Kayak begitu, selalu anak-anak bilang begitu. Karena disanjung-sanjung begitu waktu ikut Suci kalau nggak salah. Suca. Oh berarti sama siapa ini? Arif Prata bukan? Iya, saya ikut di Arif Prata lolos, saya di-cut. Karena mungkin ada di slotnya Makassar. Iya. Slotnya habis nih slotnya. Saya dengan jadi perkenalan itu ada perkenalan nama saya Muiz. Saya ini tinggal di Goa. Di Goa itu banyak alat musik tradisional dan terus dia bilang, "Oke, thank you."
Oke, thank you. Ini kita antri dari subuh, jam 5 subuh itu kita antri. Kita masuk di bilik ruangan untuk audisi itu kita masuk jam 4 sore, panas-panas, hujanan, sampai di dalam paling cuma 2 detik atau 15 detik paling lama kita disuruh keluar dan di-cut. Bayangkan perasaan orang itu. Saya ini dari Makassar, saya sakit hati bagaimana yang dari Manado, dari Pangkep, dari Baru kan setiap kabupaten itu ada nama ada audisi ya, ada komunitasnya. Kalau di Baru kayaknya enggak ada. Saya kurang tahu kalau Baru. Enggak minat buat. Kita dulu. Ada kita namanya stand up celebes. Sulawesi ada Kendari, ada Palu, ada Manado, ada iya semuanya. Pare-pare apa segala macam. Yang Baru yang tidak ada deh di dalam grup itu. Tidak memang lucu. Cuman kalaupun ada nanti dikikin. Dari grup itu kayaknya. Paling bilang, kau urus dulu kampungmu panjang sekali. Jadi itu keterbatasannya komik-komik daerah. Salah satunya kenapa, tapi semuanya bisa Ji kalau mereka memang mau ulet, karena contohnya Arif Brate itu. Ya Musdalifa juga. Iya Musdalifa juga, Raim Laude, Ical Kate, Oki Palu itu. Juara satu di Indosiar. Sebenarnya mungkin karena dari awal karirnya kita ini terlalu mengandalkan materi yang local pride. Jadi kita tidak bisa maksudnya di zona nyaman gitu. Kalaupun kita mencoba untuk membuat materi yang bisa bahasa Indonesia, mungkin bisa, tapi level lucunya itu yang beda. Kalau local pride mungkin di 100%, kalau di bahasa Indonesia akan itu 50. Mungkin 30 atau 50. Tuh juga kalau kita mau uji coba materi kan tidak mungkin dibilang pikir uji coba di Jakarta. Yes. Pasti di Makassar tuh nih. Tapi kan ada yang namanya selera humor. Selera humor itu kita, kayak saya punya selera humor, kita semua mempunyai selera humor masing-masing. Oh iya. Tadi berbicara soal stand up. Nah, mungkin dibilang kebanyakan dukanya nih. Nah, saya mau tanya ini sukanya, karena kan kita sebagai selebgram dan influencer pasti adalah sukanya mungkin kemana-mana, dipermudah atau apa begitu. Sempat bisa cerita sedikit kesukaannya di dunia entertain dan dunia begini. Dunianya kenapa? Berat sekali memang ini. Kayaknya agak berat kan. Dunia begini. Mending cerita begitu lah. Kita lanjutin. Oke. Kalau sukanya banyak sekali. Pertama karena saya suka uang. Ya, mantap. Iya. Kayak saya rasa kita semua suka uang. Terus juga mungkin secara privilege di tingginya bahasa. Gak apa-apa, era-eranya Jaksel di sini, Gang. Secara privilege mungkin lebih diutamakan, kayak kita lagi ngantri sesuatu terus kita dikasih cepat. Kira jangan dibayar. Perlakuan khusus. Iya, perlakuan khusus dan juga tapi sebenarnya itu juga menjadi bumerang. Betul. Kayak kita sesuatu hal yang kecil kita lakukan bisa besar. Kayak dilancung malah nanti pasti. Kayak mungkin saya semua orang tidak pakai masker. Semua orang melakukan tidak pakai masker, tapi ketika public figure melakukan hal itu kan menjadi besar. Kurang lebih seperti itu. Kalau sukanya banyak juga. Kita dapat makanan gratis, di endorse ini itu gratis, dan gratis dan dibayar. Mungkin itu jadi privilege yang sukanya. Nah sebelum mana nih Kak nih berakhir, saya minta kita ini minta OTWers ini minta Kak untuk kita berikan coba pesan-pesan juga sedikit untuk pesan-pesannya bukan pesan-pesan terakhir, pesan-pesan gitu untuk OTWers yang ini ada. Untuk OTWers pesan-pesan untuk apa ini? Bagaimana bisa lebih berkreasi lagi Kak, karena begini kan kalau saya begini sih Kak, ini khusus di lingkaranku juga Kak, kita ini anak muda mau semua jadi berkreasi. Motonya juga dibilang mandiri cepat. Betul. Tetapi karena kondisi memang keras yang mengharuskan juga kita ini harus fight. Nah, kadang di situ jatuh-jatuhnya itu satu kali kita bangkit 85 kali kita jatuh. Bagaimana untuk semangatinya begitu kan? Kalau saya kembali yang tadi saya bilang, itu pun saya dengar dari, kalau tidak salah Panji Pragiwaksono atau siapa dia. Kalau kita bikin sesuatu, entah apapun itu, mau usaha, mau project, mau konten, jangan pikir sebagus-bagusnya dulu. Karena kalau kita pikir sebagus-bagusnya mungkin tidak akan jalan itu barang-barang. Kayak contoh inilah, kayak contoh podcast ini. Kalau kita menunggu bahwa harus kamera yang bagus,
mungkin kita tidak jalan pada saat ini. Kalau kita menunggu harus seleksi yang bagus, mungkin kita tidak akan jalan. Kita akan tunggu itu, dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menunggu itu karena kita mempunyai aktivitas yang lain. Betul. Tapi kalau kita mulai saja dulu, nanti diperbaiki, semua orang bisa berkembang cepat. Kalau saya sih menurutku begitu. Dimulai saja dulu. Iya, dimulai saja dulu, itu kata Panji. Sama mungkin tambahan dari saya, segala sesuatu hal, semua orang akan berkembang kalau dia serius. Karena yang saya percaya adalah Tuhan juga itu capek di dalam berjuang. Pasti suatu saat doa kita itu akan dikabulkan. Kalau saya itu sih. Karena di prinsip memang selalu ada ketuhanan yang Maha Esa. Anjay banget. Anjay banget ya Bang. Oke, mungkin Padahal sholat Jumat tadi tidak pergi. Singgah saja mandi. aduh, padahal ini kita masih mau bincang-bincang, Ya. tapi ada waktu yang harus memisahkan perbincangan santai kita ini. Sahur. Tapi sebenarnya sampai sahur saya boleh sih. Oke, kita mau ucapkan terima kasih Terima dulu kasih sama banyak, kamu Kak. sudah Iya, sharing-sharing sudah. ilmu sama pengalamannya ke Jauh datang OTWers. ke sini. Betul. Jadi untuk teman-teman OTWers nanti kalau misalnya ada yang tidak masuk di akal atau yang berkonotasi negatif, jangan diambil, ambil hikmahnya saja. Meskipun ini hikmahnya sedikit sekali. Tetap nonton saja. Betul. Untuk membantu teman-teman semuanya yang berkreasi. Betul. Ya. Lebih tepatnya membantu teman-teman OTW Podcast lah. Betul. Karena kalau dinonton, kalau banyak yang nonton itu semangat Tengki mau bikin kontennya. Betul sekali. Terima Jadi- kasih sudah mewakili kamu ini. Yes. Oke, terima kasih untuk teman-teman OTWers yang sudah nonton sampai di menit terakhir. Kami dari tim OTW Podcast dan bersama kamu Is pamit undur diri. Sampai jumpa di OTW Podcast edisi selanjutnya. Bye. Thank you.